Halo Six Street Friends. Welcome to Six Street Talk. MPK OSIS 63 mempersembahkan Halo semua, perkenalkan gue Nopal. Dan gue Nashwa. Wih, gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja dong. By the way, kita udah nginjak episode 2 Six Street Talk loh. Keren banget gak sih? Yo, Inas, keren banget ya. Penonton di rumah nih yang dengerin kita juga sambil rebahan, makan, masak gitu. By the way, di episode kedua ini kita bakal ngebahas apa sih? Nah, Pal, di episode kedua ini kita mau ngebahas topik-topik atau berita yang lagi hangat-hangat akhir-akhir ini nih. Hah? Berita yang lagi hangat? Apaan sih itu? Masa nggak tahu sih? Topik yang lagi panas diomongin mulu soalnya. Hahaha. Topiknya banyak banget nih, Val. Mungkin teman-teman di rumah yang ketinggalan berita atau malas nonton TV bisa banget simak video ini sampai habis. Dan simak berita-berita hot dan pastinya seru abis. Oh gitu, ya udah yuk, mungkin kita mulai aja. Ada berita apa aja sih? Jadi penasaran juga nih. Pasti kalian semua juga penasaran dong. Nah, Pal, kita mulai aja nih dari berita pertama yang pastinya semua penonton udah pada tahu. Jadi, angka positif COVID di Indonesia yang meningkat drastis dalam beberapa waktu terakhir, Pal. Hah? Kok bisa sih, Nas? Apa aja sih penyebabnya nih? Kok bisa kasus positif COVID-19 di Indonesia itu meningkat drastis? Padahal kan sebelumnya udah turun ya? Nih, Pal, salah satu penyebab munculnya lonjakan kasus COVID-19 itu menyebarnya berbagai varian baru virus SARS-CoV-2 yang memiliki karakter lebih mudah menular, seperti varian Alpha, Beta, dan Delta. Oh iya nih, gue juga sempat baca di Google dan beberapa sosial media yang gue punya. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 itu sampai tembus angka 2 juta kasus. Itu pun di tanggal 21 Juli tahun 2021. Bahkan nih, tetangga gue, teman-teman gue, dan banyak banget orang-orang yang ada di sekitar gue ini jadi positif COVID-19 nih, Nas. Wah, parah banget ya. Oh ya, by the way, gue juga ada info lagi beberapa hari belakangan ini. Data terakhir pada awal Juli, tambahan kasus positif sampai di atas 20.000. Bener-bener banyak banget ya. Dan juga bukan hal sepele lagi gak sih? Bukan hal sepele banget sih, Nas. Ini masalah yang menurut gue sendiri berat buat semua pihak juga sih. Oh iya, Nas. Padahal kan beberapa bulan lalu ya yang kita tahu tuh kasus COVID-19 itu udah agak menurun ya. Bahkan banyak banget nih sekolah yang udah mulai tatap muka dan udah mulai ngerencanain tatap muka nih. Dan juga beberapa kegiatan itu udah mulai berjalan normal. Terus kenapa sih sekarang nih jadi meningkat lagi? Nih ya, penyebab itu banyak banget. Menurut newsdetik.com, penyebab angka COVID di Indonesia meningkat drastis. Yang pertama karena silaturahmi saat Lebaran Idul Fitri kemarin. Wah bener juga sih, Nas. Mau gimana lagi ya, udah tradisi umat Islam tiap tahunnya itu ngerayain yang namanya silaturahmi. Tapi seharusnya nih kita bisa lebih pertimbangin lagi keselamatan diri sendiri sama keluarga juga gak sih? Apalagi nih penyebaran COVID ini belum selesai sampai saat itu, bahkan sampai sekarang. Nah terus apalagi sih, Nas, kira-kira penyebabnya? Penyebab yang kedua ini karena banyak banget prokes yang mulai diabaikan. Kayak gak pakai masker pas keluar, gak cuci tangan abis keluar, dan juga paling sering berkerumunan, Pal. Waduh, kalau gitu ayo dong kita sama-sama nih ikutin prokes dari pemerintah dan ikutin 5M-nya gitu. Vaksin juga udah ada kan, jadi jangan lupa untuk vaksin dan jangan keluar-keluar dulu dong. Bener banget, Pal. Pokoknya kalau bosen bisa banget nontonin Six Street Talk nih. Bisa banget dong. Mungkin kita langsung aja nih lanjut ke berita kedua. Ada apa sih, Nas? Nah, sekarang kita masuk ke berita kedua nih, Nas. Sebenarnya beritanya ini masih nyambung sama berita sebelumnya nih.
Jadi berita kedua ini itu salah satu kabar baik juga sih. Vaksin buat remaja usia 12 sampai 17 tahun kayak kita nih udah tersedia loh, Nas. Wih, nih Pal, menurut healthdetik.com, program vaksin COVID-19 mulai diperluas ke anak-anak usia 12 sampai 17 tahun mulai Juli tahun 2021. Jadi nggak hanya buat usia 18 ke atas aja, Pal. Kok bisa ya tapi? Karena Nas, vaksin buat remaja ini dilakukan pemerintah buat cegah semakin banyaknya remaja dan anak-anak kayak kita nih terinfeksi COVID-19, apalagi sampai mengalami kondisi yang parah dan memerlukan perawatan. Benar banget, Pak. Jadi kalian semua jangan lupa buat ikutan vaksin ya, karena ini benar-benar bermanfaat buat ngasih perlindungan supaya gak tertular atau sakit berat akibat COVID-19. Dan juga supaya kita bisa sekolah offline dan aktivitas normal lainnya. Setuju banget sih, Mas. Nah, by the way nih, target pemerintah buat program vaksin COVID-19 usia 12-17 tahun ini sebanyak 32,6 juta anak loh. Banyak juga ya, Pak. Oh iya, by the way nih, Val, lo sendiri udah vaksin belum sih? Udah dong, baru sekali tapi. Kalau lu sendiri gimana sih? Gue udah dong, yang pastinya. Wih, keren banget nih. Nah, makanya yuk buat temen-temen semuanya vaksin karena gampang banget tuh caranya dan tentunya gratis dong. Bener banget. Nah, Val, vaksin buat kita nih remaja 12-17 tahun jenisnya apa sih? Oh iya, hampir kelupaan nih untuk diingetin. Jenis vaksin buat remaja usia 12-17 tahun itu jenis vaksin yang namanya Sinovac yang diproduksi sama PT Bio Farma. Nah, sekarang semuanya udah tahu dong info-info tentang vaksin. Berguna banget ya, Val, berita kali ini. Gimana kalau kita lanjut aja ke berita terakhir? Yuk, kita lanjut aja kali ke berita terakhir, ada apaan sih? Lu pasti udah excited banget kan, Pal, denger kalau ada rencana mau tatap muka. Iya nih, gue udah excited banget dan nungguin dari lama juga. Karena bosen gak sih belajar di rumah terus? Sama banget. Nah, di topik terakhir kita mau bahas ditundanya pembelajaran tatap muka nih, yang bikin kita nggak jadi sekolah tatap muka. Ya mau gimana ya, Nat? Tingginya kasus COVID-19 benar-benar berpengaruh besar buat rencana sekolah tatap muka. Yang rencananya itu direncanain dimulai pada bulan Juli tahun 2021 alias bulan ini, Nas. Sedih banget ya, padahal udah senang mau ketemu teman. Apalagi banyak teman-teman termasuk kita juga nih belum ngerasain belajar di sekolah baru gitu. Ya, Pal, padahal udah berharap banget nggak sih buat sekolah tatap muka. Nah, terus nih, Pal, dari info yang gue baca, Mendikbud kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim, sebenarnya beberapa bulan lalu bilang kalau Juli 2021 alias tahun ajaran baru akan dilakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Nah, tapi sekarang sekolah tatap muka ditunda karena adanya PPKM yang tadi kita udah bahas, Pak. Selain itu juga nih, Nas, Bapak Nadiem Makarim juga bilang kalau ada kemungkinan sekolah tatap muka atau PTM terbatas yang rencananya dimulai pada bulan Juli tahun 2021 ditunda dulu di sejumlah daerah, terutama daerah Jawa sama Bali. Pastinya kita semua kecewa nih karena kita bakal tetap PJJ sampai waktu yang belum kita tahu. Iya nih, Nas, padahal pengen banget gak sih masuk sekolah, tapi kita doain aja semoga kasus positif COVID-19 jadi melandai cepat, bahkan sampai kasusnya ini 0 gitu. Amin, amin bareng-bareng ya. Dan juga Pak Nadiem berpesan nih buat kita semua buat jangan khawatir akan adanya perubahan dalam aturan menjelang sekolah tatap muka pada Juli 2021. Dan juga kalau kasusnya turun, kita udah bisa lagi buat pembelajaran tatap muka dalam 3 bulan ke depan. Nah, makanya itu, yuk kita semua patuhin protokol kesehatan yang udah dibuat sama pemerintah. Dan jangan lupa juga nih, ikuti 5M-nya dong, biar bisa cepet-cepet pembelajaran tatap muka nih. Bener banget. Dan juga jangan lupa vaksin dong, kayak yang tadi kita udah sampein kan, Pal.
Jadi jangan lupa cepet-cepet daftarin diri buat vaksin supaya makin cepet kita ketemu lagi di sekolah. Gak mau kan sekolah baru masuk tahun besok? Jangan dong. Akhirnya nih Nas, kita udah bacain 3 berita tadi yang pastinya seru banget dong. Gimana guys, seru kan? Dan pastinya nambah pengetahuan kalian juga dong. Bener banget sih, Val. Selain enjoy, kita juga tahu berita-berita apa sih yang emang lagi rame. Jadinya nggak ketinggalan berita deh. Yoi, bener banget. Tapi berita tentang vaksin tadi itu jadi penutup buat 60 Talk hari ini, Nas. Ya, kok penutup sih? Tapi jangan sedih dong, karena nih Nas, bakal banyak banget hal menarik yang akan diupload di YouTube dan Spotify MPK OSIS SMA 63 Jakarta. Makanya jangan lupa pantengin kita terus dong. Bener banget, karena akan banyak kejutan dari kita yang pastinya gak mengecewakan dan pas banget didengerin buat nemenin kalian yang lagi galau atau capek nugas nih. Yoi Nas, mungkin kita tutup aja nih buat episode kedua kali ini. Jangan lupa nantikan episode ketiga Talk yang gak akan lama lagi. Sekian dari kita buat obrolan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Bye. Bye.